Di sebuah ruang kecil yang penuh cahaya. Ada benih-benih kecil yang tumbuh dengan caranya sendiri. Di sini, setiap langkah kecil adalah keberanian. Setiap senyuman adalah pencapaian. Hari ini, kita membuka jendela untuk melihat dunia yang barangkali tak selalu kita perhatikan. Dunia tempat setiap anak dihargai, seperti bunga yang mekar pada waktunya. Sadullah Kebenca ini kan memang sekolah yang stressingnya, titik beratnya di disabilitas inteligensi. Jadi ada autis, ada DS, ada ADHD, ya, ada macam-macam. Tetapi titik beratnya tetap di disabilitas inteligensi. Jadi rata-rata inteligensinya kurang. Ada autis banyak di sini, tapi tetap yang IQ-nya di bawah, jauh di bawah rata-rata. Jadi visi dan misi kami memang menyesuaikan dengan siswa kita. Pertama sih secara ringkas ya, pertama mereka bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita di sini juga mengadakan untuk sholat duha tiap hari sebelum belajar, sholat berjamaah, sholat duha berjamaah setiap sebelum pulang. Yang kedua mandiri, jadi takwa mandiri itu yang penting di visi misi kami. Terus yang ketiga bisa berguna bagi masyarakat sekitar, bisa mandiri gitu ya, takwa terampil mandiri, itu titik beratnya gitu. Tapi kalau di sini itu jenjangnya ada SMP, Ada SD, SMP, SMA, unit latihan kerja dan workshop. Jadi yang sudah lulus SMA itu masuk unit latihan kerja. Nah itu di situ dia hanya bekerja harusnya, paling ada baca tulis hitung gitu program itu. Kalau dia bisa mandiri, kita salurkan di masyarakat. Ada sih beberapa yang sudah jadi bellboy di hotel, terus jadi tenaga laundry, hanya lipet. Mereka kan hanya bisa satu bagian ya, jadi yang lipet aja, yang ngangkatin jemuran ya ngangkatin jemuran aja. Ada yang membersihkan jendela, udah bersihin jendela, ada yang satu tangan. Ada yang usaha sendiri, jualan gas, jualan galon ya, semua ya. Ada juga yang di rumah makan hanya ngerapiin piring-piring kotor, itu yang sudah berdiri. Nah yang sama sekali tidak bisa, mereka masuk di workshop tadi. Jadi itu digaji juga, meskipun gajinya kecil, tapi mereka digaji. Yang kecil-kecil itu makanya suka kulit sendiri, gigitin terus sampai tiba-tiba nyubit itu seminggu nggak ini loh, nggak. Padahal dia nyubitnya kecil, seminggu nggak hilang tuh, saya benar. Dia sering dicubit bekasnya seminggu, yang sakit gitu. Nah itu kita caranya ya, selain dengan aktivitas, kita punya ruang yang paling ujung. cekcok integrasi, Bu. Sensori integrasi. Ya. Nah ini juga ada terapi bicara, ada terapi visium. Jadi kita ada 3 terapi. Kalau dari segi gurunya sendiri itu apakah sudah ada pelatihan khusus untuk menangani anak-anak autisme atau bagaimana? Kita biasanya ikut kegiatan KKG ya, kayak kalau di SLB sih hanya K3S ya. K3S itu punya program-program untuk guru-guru gitu, jadi ada pelatihan autis, ya, pelatihan terapi bicara gitu. Jadi setiap guru sudah ada pelatihan khususnya. Iya. Dan itu sangat usaha ya, gimana memberikan materi sesuai kurikulum tanpa pemaksaan. Mungkin
kita cari cara selalu perbaiki cara mungkin dengan IT gitu ya. Kita kan ada TV interaktif, anak-anak juga ada iPad gitu. Kita siapkan iPad banyak di sekolah gitu. Jadi anak-anak kalau udah bosen berkegiatan di luar, udah kasih iPad. iPad itu juga kita setting, nggak bisa pakai YouTube sembarangan, itu nggak bisa gitu. Jadi memang hanya khusus untuk belajar gitu. Berarti Kadang kita setelin video di kelas-kelas itu anak-anak sudah pakai permainan, kan sekarang banyak ya game-game matematika, game hitam untuk anak-anak gitu. Jadi kita pakai itu. Jadi anak-anak senang. berarti tetap Apalagi kalau ada di sini teknologi. kan gede layarnya Iya. ya. Kalau nggak dipakai terapi biasanya anak-anak belajarnya di sini. Berarti tetap Kecil. ada berbasis teknologinya ya Ibu. Kita selalu ya. Anak-anak ternyata lebih hidup. Aksinya sih pada umumnya hampir sama seperti sekolah-sekolah reguler yang ada di sekolah umum. Nah, cuman ada perbedaan khusus tiap karakter anaknya masing-masing. Ada yang mampu komunikasi seperti biasa, ada yang perlu kita pancing dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dengan moodnya mereka masing-masing, dengan cara bermain atau bernyanyi, baru kita ajak untuk berkomunikasinya seperti itu. Ada juga yang anaknya memang benar-benar kita harus ekstra untuk berkomunikasi seperti anak-anak autis. Contohnya ya anaknya itu ketika datang ke sekolah, anaknya itu suka tidak mau masuk kelas, kadang untuk berinteraksi dengan teman itu mungkin dia cuek dengan lingkungan, karena memang anak autis rata-rata memang seperti itu pada umumnya. Nah, untuk yang nanganin seperti itu kita harus lebih ekstra dengan cara pendekatan-pendekatan. Nah, tergantung moodnya. Misalkan hari itu anaknya senang lagi mood untuk nyanyi, paling caranya kita ajak pancing dengan menyanyi. Kalau misalkan anaknya hari itu lagi senang menggambar atau kegiatan yang lain, kita ikutin aja dulu kemauan dia, baru kita minta ke kelas untuk komunikasi dengan guru yang ada. Prosedur untuk kenaikan kelasnya kita melalui asesmen ya, hampir sama seperti sekolah-sekolah lain. Ada asesmen tengah semester sama akhir semester, dan juga asesmen harian atau asesmen langsung. Nah, dari situ kita lihat perkembangan dan hasil pembelajaran atau nilai-nilainya apakah sudah mencukupi atau belum. Nah, itu baru kita rapatkan dengan guru kepala sekolah dan guru-guru bidang studi yang lain, apakah layak mendukung naik kelas atau tidak. Kita putuskan secara bersama dengan pemimpin gitu, dan konsultasi juga dengan wali kelasnya masing-masing sih di tiap kelas sih. Kita selalu komunikasi dengan tentunya orang tua murid ya. Kita tanya, ini anak ini sukanya apa? Nah, misalkan ada yang suka nyanyi, nah bakatnya berarti mungkin di nyanyi kita kembangkan, kita tanya juga anaknya senang. Lanjut, kayak beberapa siswa di sini ada yang suka melukis, ada yang suka menyanyi, ada yang suka mengaji, ada juga yang suka bermain kayak marawis gitu, band dan sebagainya. Ya kita kelompok-kelompokan, ada kelompok musik, kelompok bernyanyi, kelompok mengaji. Nah, itu dari situ kita perdalam, kita tingkatkan lagi kemampuannya, kita bimbing sehingga bisa mengikuti kompetisi-kompetisi yang di sekolah lain. Dan alhamdulillah ada beberapa siswa yang kita sudah berprestasi dari peminatan bakat tersebut. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Iya. Ini ceritanya mau jadi apa? Ustadz, kemarin saya nimbang air di masjid. Oh, timbang air. Iya. Wih, keren banget, Masya Allah. Timbang air apa sih? Iya. Buat acara maulid. Semoga suku keliling. Oh, misalnya lagi sahur-sahur, kayaknya suka bangunnya enggak? Sebenarnya enggak. Karena di beberapa pesawat itu kan pasti bergadang. Iya, aku tuh ya. Kadang-kadang ninggalin sholat. Boleh sih sholat
Saya nggak boleh kan. Iya nggak Sholat boleh. tiga. Iya nggak boleh. Itu sih boleh, cuman sholat dulu. Iya jangan sampai ninggalin sholat ya. Iya, sholat baru tidur lagi. Sampai itu dengan udah biasa. Yang habis nikah. Di sini, kita melihat bahwa setiap anak belajar dengan caranya, terutama bagi mereka yang istimewa. Ritme mereka mungkin tak sama, tetapi semangatnya tetap menuju tujuan yang sama, untuk memahami dunia dan berkembang setahap demi tahap dengan caranya. So kita mau kemana? Ke Ulang Kepencang. Kita mau ngapain di sana guys? Mau studi lapangan. Stay tune ya. Stay tune. Lihat belakang guys. Lihat belakang guys.